Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini ingin mempresentasikan tugas web kami dengan anggota kami, yaitu saya sendiri yang pertama, yaitu Abdul Kafi Yahya. Yang kedua, saudara saya Muhammad Fadil Hisham. Untuk saya Muhammad Novel Prabu Winarko. Dan saya Nurul Hidayatullah. Nah, web yang kami buat itu adalah web tentang room reservation untuk hotel. Ya, web yang kami buat itu berbasis dokumen, di mana kita harus nge-input dulu data-datanya untuk diproses sama si webnya itu. Nah, kita terinspirasi dari satu film, yaitu namanya The Grand Budapest Hotel, yang bisa dilihat hotelnya itu yang ada di belakang. Gitu. Makanya kenapa kita bikin room reservation ini, ya karena terinspirasi dari film itu. Nah, berikut adalah tampilan web kami. Yang pertama bisa dijelaskan oleh Naufal. Nah, untuk tampilan yang pertama kan ada tulisan tuh first name dan last name. Nah, untuk di sini ya tulislah nama sendiri, misalnya nih seperti Fadil Hisham. Terus yang kedua ada email sama phone number. Untuk yang email silakan masukkan email Anda. Nah, setelah selesai ke sebelahnya phone number. Masukkanlah phone number. Nah, kalau sudah selesai, silakan ke langkah selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Nurul. Nurul? Kemudian ada reservation date. Di sini kami menggunakan reservation date menggunakan date picker. Date picker itu adalah kalender berbentuk digital. Ketika kita mencet reservation date tersebut akan menampilkan kalender digital, sehingga kita tidak perlu mengetikkan tanggal secara manual. Kemudian ada room building. Di room building ini kami menggunakan combo box. Combo box sendiri adalah sebuah elemen form berbentuk kotak yang apabila diklik akan menampilkan list menu ke bawah atau drop down list. Setelah dipilih salah satu akan menyimpan data tersebut. Kemudian ada room type, itu menggunakan combo box seperti room building. Kemudian ada room service. Room service ini kita menggunakan radio button. Radio button adalah satu elemen form dasar dalam dunia HTML. Mereka biasa digunakan pada saat ada dua atau lebih pilihan yang eksklusif. Dan user diharuskan untuk memilih hanya salah satu dari pilihan tersebut. Setelah semua langkah dilakukan, klik submit. Nah, seperti yang dulu bilang tadi, setelah semuanya bisa diisi, kita bisa submit tuh. Silakan disubmit, Tisha. Nah, setelah disubmit, jadi fungsinya itu si submit itu manggil file Java-nya untuk ngeproses data-data yang tadi diinput tadi. Nah, hasil outputnya ya seperti ini. Ada tiket match, kapan tanggalnya kita pilih, terus juga nama, phone number, semua reservationnya sudah ke-input di sini hasil outputnya. Dan juga yang baru yaitu room number. Nah, room number ini kita pakai metode randomize. Jadi kita nge-random nomor dan setiap room pasti beda. Kalau misalkan kita bikin baru atau mesen baru, itu room numbernya pasti beda. Nah, terus di bawahnya ada total cost. Nah, total cost itu didapatkan dari macam-macam, kayak misalkan room type, terus juga ada room building, dan juga ada pilihan antara room service, mau pakai room service atau enggak. Nah, itu harganya pasti beda-beda di situ. Nah, itu dia dari tampilan web kami ya, mulai dari input dan juga hasil output. Nah, berikutnya ada codingannya nih. Silakan Hisham. Nah, ini codingan Java-nya. Nah, yang di atas sini, ini merupakan bagian yang sangat penting agar file Java ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya, ini bagian ini itu untuk mengambil data dari form yang tadi sudah disebutkan. Misalkan ada first name, last name, email, phone, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya ada logika pricing. Nah, yang ini untuk room type reguler atau pakai switch case. Jadi kalau misalkan dia milih reguler, dia akan kepilih reguler. Nah, dia ini juga dapat menerapkan price
switch-nya yang berbeda gitu kan. Kalau misalkan reguler 50, switch 100. Nah, selanjutnya juga kayak gitu. Ada get building. Get building berarti room building, Gustav sama zero. Nah, kalau Gustav building price-nya 125, terus ada randomize juga-nya di sini. Kalau misalkan zero building price-nya 75, terus ada randomize-nya juga di sini. Berbeda mereka. Nah, terus yang terakhir ada switch buat service. Nah, dia tuh pakai service apa enggak nih? Kalau misalkan tadi dia pengen pakai service, nah dia tuh ada price tambahan. Kalau misalkan nggak pakai service atau memilih no, dia tetap nggak pakai service berarti 0. Nah, selanjutnya ini ada bagian untuk mencetak HTML. Nah, ya, ini buat mencetak HTML dalam Java. Jadi, setelah mencetak HTML ini dapat memanggil page baru yang tadi submit, yang habis di submit ini. Nah, ini dapat digenerasi dari bagian ini, cetak HTML. Ya, sudah. Itu saja. Oke, terima kasih Hisham. Baik, itu sekian dari kelompok kami untuk penjelasan tentang webnya, mulai dari input dan juga hasil output beserta codingannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih.